Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Bisa dilihat gambar berikut apa yang dapat diteladani dari perilaku yang ada pada gambar tersebut. Di mana langit dipijak, di sana di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang selalu kita dambakan, kita impikan, dan kita inginkan akan tercipta. Contoh, di jalan raya, terutama di kota-kota besar, kita bisa melihat dan menyaksikan kesemrawutan pengendara mobil dan motor yang saling berebut jalan. Mereka kadang-kadang melanggar aturan lalu lintas. Yang jadi pertanyaannya, apakah pelanggaran peraturan tersebut akan dibiarkan dan bahkan kalian sendiri ikut melanggar aturan? Jika tidak ada norma dalam kehidupan, maka kehidupan masyarakat, kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan seperti hukum rimba, di mana yang berkuasa, di mana yang punya kekuatan, dia yang akan berkuasa. Sedangkan yang lemah, dia akan diinjak-injak. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu dan akan selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai makhluk sosial, dan yang kedua sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Tetapi, karena manusia juga sebagai makhluk individu, maka tiap individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan, yang akhirnya antara dia memposisikan sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu, mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Istilah norma sendiri berasal dari bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Arab, itu berbeda-beda istilahnya. Dalam bahasa Inggris yaitu norm, dalam bahasa Yunani yaitu nomoi atau nomos, dan dalam bahasa Arab yaitu qaidah, yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur dan tidak mulia, menurut Jimmy Asidiki. Bisa dilihat gambar yang ada di sini. Pengendara motor yang melanggar, di sini ada gambar pengendara motor yang melanggar jalur busway. Bagaimana pendapat kalian? Atau pengendara motor atau pengendara mobil yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana pendapat Anda, pendapat kalian? Tentu, jika itu dibiarkan, jika tidak adanya hukum, tidak adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat, maka seperti yang tadi saya katakan, tentu akan seperti hukum rimba, di mana singa yang akan menjadi raja. Yang di mana singa itu menjadi raja bukan karena pemilihan, bukan karena dipilih, tapi karena kekuatannya. Di masyarakat pun nanti seperti itu jika tidak ada norma di dalamnya. Apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai macam. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan,
norma agama dan norma hukum. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.